Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Suputra Da Silva Juliarta, NIM 202021102116. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas yang bermateri beralihnya warisan dan sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beralihnya warisan perdata. Pewarisan merupakan proses beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang sesuai dengan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses peralihan harta warisan dan pewaris ke ahli waris terjadi secara langsung ketika pewaris meninggal dunia sesuai dengan asas Le Mort Cécit Le Vif atau dikenal juga dengan hak seisin yang diwujudkan dalam pasal 833 KUHP Perdata yang mengatur bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Permesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Deditya Pratama dengan nomor NIM 202021110209. Saya akan membahas materi tentang dasar hukum pewarisan hukum perdata. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain ahli waris yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yakni keluarga, saudara, dan suami atau istri yang hidup terlama yang berhak menjadi ahli waris, termasuk juga ahli waris yang diangkat dengan wasiat sesuai dengan ketentuan pasal 954 KUH Perdata. Ahli waris yang diangkat dengan wasiat tersebut demi hukum memperoleh basic atau harta benda yang ditinggalkan pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 955 KUH Perdata. Unsur pewarisan perdata bahwa ada 3 unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian unsur KUH Perdata. Seorang peninggal wasiat atau erflater meninggalkan kekayaan sewaktu wafat. Seorang atau beberapa ahli waris atau erflagenan yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Pembagian harta waris menurut hukum perdata, pembagian harta waris hukum perdata umumnya digunakan oleh umat non-Islam. Dalam hukum waris dikenal dengan adanya 4 golongan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ditya, nomor absen 202021102000. Unsur dengan sendirinya karena hukum yang terdapat dalam pasal 833 KUH Perdata dimaknai bahwa ahli warisan secara otomatis tanpa harus melakukan perubahan atau perbuatan apapun, juga tidak perlu dengan jalan menuntut penyerangan barang-barang tersebut. Bahkan dalam hal seandainya ahli waris belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut atau warisan yang terbuka, bahwa ia mendapatkan warisan dengan meninggalnya anggota keluarga yang menjadi pewarisnya. Akan tetapi terdapat perumusan yang kurang tepat dalam pasal 833 KUH Perdata tersebut. Dalam fase dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang, menggambarkan seolah-olah ketika terjadi pewarisan hanya aktiva saja yang berpindah. Padahal yang berpindah bukan hanya aktiva tetapi termasuk juga pasiva. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Bagus Aditya Jagadita dengan nomor NIM 202021102229. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan
pembagian hak waris menurut KUH Perdata. Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga baik saudara ataupun karena adanya suatu perkawinan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembagian hak waris menurut hukum perdata, berikut sejumlah ciri hukum waris perdata sebagaimana diterangkan Indah-Sari dalam sebuah penelitiannya. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata diperuntukkan bagi yang non-muslim mewarisi dari pihak bapak atau ibu ataupun bilateral. Tidak ada perbedaan pembagian warisan baik untuk anak laki-laki maupun untuk perempuan. Ahli waris adalah orang terdekat dari si pewaris. Mewarisi secara individu atau tidak berkelompok. Terbukanya sebuah warisan ketika si pewaris telah meninggal dunia. Apabila ada sebuah sengketa dapat diselesaikan di pengadilan negeri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pembagian harta waris menurut hukum perdata dilakukan dengan cara yaitu ketentuan undang-undang atau ab intestato, yaitu ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapat bagian dari warisan karena hubungan keluarga atau hubungan darah dengan orang yang telah meninggal. Berdasarkan testamen atau wasiat, ahli waris menetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan, sehingga menurut KUH Perdata penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Dengan kata lain, golongan pertama mendapat warisan sehingga golongan bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkannya. Golongan tersebut terdiri dari golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah serta keturunannya. Golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek dan saudara dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat yaitu dari saudara dalam garis samping, contohnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keluarga ke-6. Dalam pasal 838 KUH Perdata ada kategori orang yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Yang pertama, orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang memiliki wasiat. Kedua, orang yang telah menghalangi orang yang meninggal dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk menarik kembali wasiatnya. Ketiga, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan wasiat orang yang telah meninggal. KUH Perdata menjadi dasar hukum waris ini. Jika ahli waris golongan pertama tidak ada, maka warisan akan diberikan kepada golongan kedua atau sampai golongan keempat. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.